isim-isim yang dirofa. Sebagaimana tersebut pada pasal pertama bahwa isim-isim yang dirofa ada 7. Maka di pasal ini akan disampaikan perinciannya. A. Al-mubtada, simbolnya mim, ialah isim rofa dan ma'rifah jatuh di awal kalimat. Yang B. Baik. Jadi ikhwan, cukup Pak Bayu. Kita jelaskan dulu. Perhatikan ikhwatul iman teman-teman sekalian. Berkata di sini al-muallif rahimahullah hafizahullahu taala, al-faslu salisu, pasal yang ketiga. Al-asma'u al-marfu'atu, isim-isim yang dirofa. Maksudnya adalah isim-isim yang memiliki kedudukan rofa atau yang memiliki i'rab rofa. Jadi isim-isim apa saja atau kedudukan-kedudukan apa saja di dalam kalimat yang memiliki i'rab rofa itu yang akan dipelajari pada pasal ketiga ini. Dan ada 7 kedudukan dalam kalimat yang memiliki i'rab rofa. Yang pertama di sini disebutkan A, itu yang pertama, maksudnya adalah al-mubtada. Jadi mubtada itu adalah kedudukan yang selalu memiliki i'rab rofa. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan mubtada? Di sini disebutkan mubtada adalah isim rofa dan ma'rifat jatuh di awal jumlah atau di awal kalimat. Ya, kalau kita perhatikan di sini teman-teman, isim rofa ma'rifah jatuh di awal kalimat. Keluar dari kata isim ini fi'il dan huruf. Jadi fi'il dan huruf itu tidak bisa dinamakan mubtada. Ya, tidak bisa dinamakan mubtada. Yang namanya mubtada itu harus isim. Harus isim. Kemudian isim ini harus i'rabnya rofa. Keluar darinya yang nasab dan jer. Kalau ada isim nasab dan jer maka tidak bisa dinamakan mubtada. Ya, kemudian yang ketiga itu jatuh di awal kalimat atau jatuh di awal jumlah. Ya, kalau dia isimnya jatuh di tengah, jatuh di akhir, maka tidak bisa dinamakan mubtada. Jadi patokan mubtada itu adalah 3 ini, ya. Patokan mubtada itu adalah 3 ini. Pertama adalah al-ismu, ya. Dia harus isim. Jadi dia harus isim. Keluar dari kata isim ini fi'il dan huruf, maka fi'il dan huruf tidak bisa dikatakan sebagai mubtada. Kemudian al-marfu, ya. Dia harus berirab marfu. Artinya kalau ada isim mansub dan majrur maka tidak bisa dinamakan mubtada. Kemudian al-ma'rifah, ya. Jadi asal dari mubtada itu harus ma'rifat. Ya boleh nakirah tapi ada syarat-syaratnya. Nanti akan dipelajari insyaallah. Kemudian dia terjatuh fi awalil jumlah, ya. Fi awalil jumlah. Saya perhatikan Ikhwan, teman-teman. Jadi di sini mubtada itu pertama harus isim. Ingat, harus isim. Berarti kalau dia fi'il dan huruf maka tidak bisa dinamakan mubtada. Contohnya, kita katakan misalnya fil masjidi, ya. Muhammadun, ya. Jadi meskipun di sini kata yang paling pertama di kalimat adalah fi. Karena dia fi ini adalah huruf maka tidak bisa dinamakan mubtada. Jadi ya, kalau yang di awal kalimat itu adalah huruf maka tidak bisa dinamakan mubtada. Atau contoh lain misalnya. Hal Muhammadun qaimun. Hal Muhammadun qaimun. Perhatikan kata hal. Hal di sini tidak bisa dinamakan mubtada. Kenapa? Karena dia adalah huruf. Sebab syarat dari mubtada itu harus isim.
Jadi kalau ada huruf di awal kalimat maka tidak bisa dinamakan mubtada. Yang namanya mubtada itu harus isim. Jadi ingat harus isim. Kemudian juga fiil tidak bisa dinamakan mubtada meskipun diletakkan di awal kalimat. Contoh misalnya daraba Daraba Muhammadun Zaidan. Nah, di sini kata yang ada di awal kalimat adalah daraba dan dia adalah fiil, maka daraba tidak bisa dinamakan mubtada. Jadi mubtada itu harus isim, ya, harus isim. Kemudian yang kedua marfu, isimnya harus marfu. Artinya kalau ada isim mansub atau majrur maka tidak bisa dinamakan mubtada. Contoh misalnya Zaidan darabtuhu. Zaidan darabtuhu. Saya telah memukul Zaid. Ya. Di sini yang diletakkan di awal kalimat adalah Zaid dan Zaid adalah isim. Tapi karena dia mansub, tanda nasabnya fathatain karena di sini isim mufrad, artinya dia mansub di sini walaupun dia adalah isim yang jatuh di awal kalimat, ma'rifat juga, tapi karena dia i'rabnya mansub maka tidak bisa dinamakan mubtada. Yang mubtada itu harus beri'rab marfu, harus beri'rab marfu, ya. Harus beri'rab marfu. Atau misalnya contoh lain. Bi Zaidin marartu. Ya. Bi Zaidin marartu. Saya dengan Zaid saya telah berpapasan. Perhatikan kata bi Zaidin di sini. Karena Zaid di sini i'rabnya majrur, ya. Dan dia adalah isim yang terletak di awal jumlah tapi i'rabnya majrur maka tidak bisa dinamakan mubtada. Jadi mubtada itu harus beri'rab marfu, harus beri'rab marfu. Kemudian dia harus ma'rifat. Hukum asalnya harus ma'rifat. Boleh nakirah tapi dengan syarat. Nanti ada syarat-syarat mubtada itu harus berupa isim ma'rifat. Kemudian fi awalil jumlah, terletak di awal kalimat. Kalau isimnya terletak di tengah, misalnya daraba Muhammadun, Muhammadun isim tapi terletak di isim marfu ma'rifat, tapi terletak di tengah-tengah kalimat, maka tidak bisa dinamakan mubtada. Tidak bisa dinamakan mubtada. Jadi yang namanya mubtada itu harus terletak di awal kalimat, ya. Contoh, misalnya kita katakan Muhammadun hadirun. Ya. Perhatikan kata Muhammadun. Muhammadun di sini pertama dia adalah isim, na'am, isim. Kemudian marfu Muhammadun, marfu tandanya adalah dhammah karena dia isim mufrad. Kemudian dia ma'rifat karena alam, terletak di awal jumlah, di awal kalimat, maka dia dinamakan dengan mubtada, ya. Jadi mubtada. Mubtada itu harus terpenuhi ini, ya. Pertama dia harus isim, kedua marfu, ketiga ma'rifat, keempat dia di awal jumlah. Ya, apabila salah satu dari empat hal ini tidak terpenuhi, maka tidak bisa dinamakan mubtada. Tidak bisa dinamakan mubtada. Baik. Tafadhal Ikhwan, ada yang ditanyakan tentang definisi dari mubtada ini sebelum kita lanjut ke khobar? Ya Pak Ustadz. Ya, silakan Pak Sikin. Jadi posisi ya. Mubtada selain empat tadi, salah satunya kan isim, kedua ma'rifah, ketiga di awal jumlah, dan tandanya i'rab marfu. Nah, maksud saya yang untuk mubtada ini bisa menjadi subjek Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz?
Subjek itu adalah pelaku. Kalau mubtada itu adalah isim yang terletak di awal kalimat. Secara bahasa Indonesia mungkin iya, dia adalah subjek. Misalnya Muhammadun hadirun, pelaku yang hadir siapa? Muhammad. Ya, cuman itu secara bahasa Indonesia, tapi secara kaidah bahasa Arab, karena dia adalah merupakan isim yang terletak di awal kalimat, maka dinamakan mubtada, bukan subjek lagi. Ya, syukran, Ustaz. Ya, syukran, Ustaz. Syukran. Baik. Ya. Jadi kita harus bedakan ya istilah dalam bahasa Indonesia dengan istilah dalam bahasa Arab. Kalau subjek dalam bahasa Arab itu artinya fa'il, pelaku, ya. Fa'ilun. Dan fa'il itu terletak setelah fi'il, seperti daraba Muhammadun. Muhammadun di sini adalah isim marfu ma'rifat tapi terletak setelah fi'il. Nah, ini dinamakan subjek atau fa'il. Ya, dalam bahasa Arabnya fa'il. Tidak bisa dinamakan mubtada. Kenapa? Karena tidak terletak di awal jumlah. Jelas Pak Sikin ya? Ya, jelas Ustaz. Jadi subjek itu fa'il bahasa Arabnya. Dan itu terletak setelah fi'il. Ya. Jadi intinya awal kalimat Ustaz, awal Ustaz. Terima kasih. Ya. Ya, awal kalimat. Ini apaan sih orang ribut banget. Ondel-ondel. Baik, ada lagi Iwan yang ditanyakan? Tafadhol Iwan, jika ada yang ditanyakan. Ya, Pak Darso, silakan. Ini kalau jumlah itu terbagi dua ya Ustaz, jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Nah, berarti kalau mubtada dan khobar ini di luar dari dua kalimat itu Ustaz? Dia termasuk jumlah ismiyah. Karena jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang diawali dengan isim. Dan mubtada itu kan yang mengawalinya apa? Pada Darso isim. Isim ya Ustaz? Ya, maka dia termasuk jumlah ismiyah nanti. Oh, nah Ustaz. Pak Ustaz. Ya, Ikhwan. Baik, ada lagi yang ditanyakan Ikhwan? Pak Bayu, gimana? Jelas nggak definisi mubtada? Tapi kalau yang apa? Suara antum nggak kedengaran Pak Bayu. Ya Ustaz. Sekarang? Ya. Ya. Kalau yang isim isyarah bisa jadi mubtada nggak Ustaz? Bisa. Dia isim nggak? Terus tanda rofanya apa Ustaz kalau isim isyarah itu? Nanti kita jelaskan insya Allah. Nanti akan ada pembahasannya di mubtada dapat berupa 3 macam itu. Di bagian selanjutnya. Ya Ustaz, syukur. Tapi definisi. Sekarang yang kita tegaskan definisi dari mubtada ini dapat dipahami nggak, Ikhwan? Insya Allah bisa Ustaz. Insya Allah bisa ya. Baik, kalau begitu kita lanjut. Silakan dilanjutkan Pak Bayu. Yang B al-khobar. Simbolnya kho. Ialah penyempurna makna mubtada. Pola pembuatan jumlah dalam bahasa Arab adalah al-mubtada dan al-khobar. Cara menyusun mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar harus sesuai. Yang pertama dari segi bilangannya. Dan yang kedua harus sesuai dalam segi jenisnya. Misalnya. Baik. Perhatikan Ikhwan. Perhatikan Ikhwan, teman-teman sekalian. Selanjutnya kita akan membahas tentang khobar. Artinya jika ada mubtada maka pasti ada khobar. Ya, jika ada mubtada maka pasti ada khobar. Karena mubtada dan khobar itu satu paket. Kalau ada mubtada maka pasti ada khobarnya. Ya. Dan khobar itu apa? Khobar itu adalah penyempurna makna mubtada. Jadi ingat patokannya. Penyempurna makna mubtada.
Maksudnya adalah sebuah kalimat tidak akan sempurna, tidak akan dapat dipahami secara utuh kecuali ada khobarnya. Kecuali ada khobarnya. Jadi jumlah ismiyah, jumlah yang ada mubtada'nya tidak akan dapat dipahami secara utuh kecuali bila ada khobarnya. Contoh misalnya, Tuan. Kita katakan Muhammadun ya Al-Karimu. Muhammad yang mulia. Ini sempurna enggak? Pak Wahyu? Dapat dipahami enggak Muhammad yang mulia? Ada khobarnya enggak di sini, Pak Wahyu? Dapat, Ustaz. Ada, Ustaz. Hah? Mana? Al-Karimu. Muhammadun kan sebagai apa dulu? Muhammadun sebagai Mubtada. apa? Hah? Mubtada. Muhammadun sebagai apa dulu? Mubtada. Nah, Muhammadun mubtada. Baik, Muhammadun mubtada. Mana khabarnya? Al-Karimu. Mana khabarnya? Al-Karimu. Salah. Al-Karimu itu bukan khabar, tapi dia sifat. Muhammad yang mulia. Nah, berarti di sini ada apa dengan Muhammad yang mulia? Kenapa Muhammad yang mulia? Itu kan belum jelas, belum sempurna kalimatnya. Sehingga nanti khobarnya belum ada. Maka penyempurna kalimat itulah yang dinamakan dengan khobar. Misalnya kita katakan Muhammadun al-Karimu ya hadirun. Ya, hadirun. Muhammad yang mulia itu hadir, ya. Baru dapat dipahami kalimatnya secara utuh. Berarti penyempurna kalimat ini apa? Al-Karimu atau hadirun? Hadirun. Hadirun. Maka hadirun ini yang jadi apa? Khobar. Hadirun yang jadi khobar. Ya. Baik. Jadi ingat Iwan, patokan dari khobar itu adalah dia yang menyempurnakan kalimat. Penyempurna kalimat itulah yang dinamakan dengan khobar. Ya. Muhammadun mubtada, hadirun khobar, al-karimu na'at di sini. Ya. Jadi ingat khobar itu adalah penyempurna makna mubtada. Ya, jadi yang menyempurnakan kalimat itulah yang dinamakan dengan khobar. Ya. Contoh lain misalnya. At-talibu misalnya. Al-mujtahidu. Az-zakiyu. Ya. Murid yang sungguh-sungguh yang cerdas. Di sini ada khobarnya nggak Pak Sikin? Murid yang sungguh-sungguh yang cerdas. Yang sungguh-sungguhnya ada Pak Ustadz? Ada khobarnya nggak? Murid yang sungguh-sungguh yang cerdas. Kalimatnya sempurna apa enggak dulu? Ya, sempurna Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz, dengar Pak Ustadz. Masa sempurna, Pak Sikin, yakin? Apa antum nggak bertanya-tanya, emang kenapa dengan murid yang sungguh-sungguh cerdas itu? Ya maaf Ustadz, belum Pak Ustadz, belum. Jadi yang belum jeli, yang jeli ya. Nah, sekarang ya. At-talibu al-mujtahidu az-zakiyu. Di sini ada khobarnya enggak? Yang mana Pak Ustadz? Ada khobarnya enggak Pak Sikin? Ada khobarnya enggak? Yang kalimat apa Pak Ustadz? Yang ini at-talibu al-mujtahidu az-zakiyu ini ada khobarnya enggak? Talibu mujtahidu ada Pak Ustadz. Mana? Mana khobarnya? Pak Sikin.
Yang mana khobarnya Pak Sikin? Al-mujtahidu Pak Ustaz. Masa murid yang sungguh-sungguh. Oh, berarti Itu penyempurna enggak? Penyempurna kalimat enggak al-mujtahidu? belum Pak Ustaz, maaf Pak Ustaz. Berarti khobar apa enggak? Tidak. Iya, jadi diingat yang namanya khobar itu penyempurna kalimat, Ikhwan. Ya. Jadi berulang kali kita katakan khobar itu penyempurna kalimat. Kalau dia bukan penyempurna kalimat, maka bukan khobar. Ya. Jadi ya, Baik. hanya baru naat aja Pak Ustaz. Ya, baru naat. Nah, itu tahu Pak Sikin. Ya, maaf Pak Ustaz. Syukran. Baik, Pak Darso. Ada khobarnya enggak kalimat ini Pak Darso? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada, baik. Tidak ada. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya at-talibu. At-talibu. Nah, kenapa antum katakan dia adalah mubtada? Coba jelaskan. Karena dia isim di awal kalimat. Baik. Isim ma'rifat di awal kalimat. Ya, isim marfu ma'rifat di awal kalimat. Nah, berarti at-talibu mubtada. Al-mujtahidu sebagai apa? Pada di situ naat terhadap at-talibu. Naat terhadap at-talibu. Naat terhadap at-talibu. Jadi al-mujtahidu naat, ya. Kemudian al-zakiyu yang cerdas itu apa? Masih naat ya Ustaz ya? Masih naat juga. Naat juga, ya. Baik. Jadi belum ada khobar di sini karena kalimatnya belum sempurna. Ya. Baik. Kalau kita tambahkan misalnya najihun, artinya lulus, ya. Murid yang sungguh-sungguh itu lulus. Sudah ada khobarnya Ustaz. Ya, murid yang sungguh-sungguh cerdas itu lurus. Berarti penyempurnanya mana? Penyempurna kalimat. Najihun. Najihun. Najihun inilah yang dinamakan dengan khobar. Ya, jadi najihun inilah yang dinamakan dengan khobar karena dia adalah merupakan penyempurna kalimat. Baik, mumtaz. Afan Ustaz, ya. Itu berarti syaratnya memang harus hafal arti dulu saja, baru bisa. Dari kemarin udah kita jelaskan, Ikhwan, antum nggak akan bisa menentukan kedudukan sebuah kata dalam kalimat kalau nggak paham makna. Maka harus pahami makna dulu, baru tentukan kedudukannya. Apakah dia mubtada, apakah dia khobar, apakah dia naat, ya. Itu untuk menentukannya adalah dengan memahami makna terlebih dahulu. Nah, kuncinya pahami makna baru bisa menentukan kedudukan sebuah kata dalam kalimat. Nah, Ustaz. Baik. Baik. Kemudian di sini disebutkan, disebutkan di sini pola pembuatan jumlah dalam bahasa Arab. Maksudnya jumlah di sini adalah jumlah ismiyah, Ikhwan, ya. Jumlah ismiyah itu sama dengan susunan mubtada khobar. Jadi coba kan di buku disebutkan pola pembuatan jumlah dalam bahasa Arab adalah al-mubtada khobar. Yang dimaksud dengan jumlah di sini adalah jumlah ismiyah. Karena jumlah ismiyah itu adalah sama dengan susunan mubtada khobar. Berarti susunan mubtada khobar itu adalah susunan jumlah ismiyah. Jadi kapanpun antum menemukan susunan mubtada khobar, maka dia dinamakan dengan jumlah ismiyah. Nah, ini
At-talibu, al-mujtahidu, az-zakiyu, najihun, ini dinamakan dengan jumlah ismiyah. Kenapa? Karena dia adalah susunan mubtada dan khobar. Begitupun Muhammadun al-karimu hadirun, ini dinamakan dengan jumlah ismiyah. Kenapa dinamakan dengan jumlah ismiyah? Karena dia susunan mubtada khobar. Ya. Jadi kapanpun antum menemukan mubtada khobar, maka susunannya dinamakan dengan jumlah ismiyah. Ya. Selanjutnya cara menyusun mubtada khobar. Ya, mubtada khobar harus bersesuaian. Ini perhatikan. Mubtada khobar harus bersesuaian dari segi bilangan dan jenisnya. Ya. Jika mubtadanya mufrad, ini kan mufrad, Muhammadun mufrad, maka khobarnya juga harus mufrad. Ini dari segi jumlah. Kemudian jika mubtadanya mudzakkar, maka khobarnya harus mudzakkar. Ya. Jadi mubtada khobar itu wajib bersesuaian dari segi jumlah dan jenisnya. Kalau mubtadanya mufrad, maka khobarnya harus mufrad. Kalau mubtadanya musanna, maka khobarnya harus musanna. Ya, misalnya Muhammadani, ya, Muhammadani, al-karimani, hadirani. Ya. Baik. Muhammadani, al-karimani, hadirani. Pak Pujo, mana mubtada? Muhammadani, Ustaz. Muhammadani. Nah. Ya, i'rabnya apa? Marfu, Ustaz. Tanda rafa'nya? Alif. Alif. Kenapa dengan alif? Karena dia isim musanna, Ustaz. Nah, isim musanna, mubtada. Muhammadani, mubtada. Khobarnya mana? Hadirani. Nah, hadirani. Ya, ini khobar. Ya. Perhatikan, antara mubtada dengan khobar itu harus bersesuaian. Di sini lihat, mubtadanya musanna, maka khobarnya harus musanna. Mubtadanya mudzakkar, maka khobarnya harus mudzakkar. Jadi ini bersesuaian dari segi jumlah dan jenis. Ya, kecuali Iwan, kecuali ini catat, kecuali bila mubtadanya jamak tidak berakal. Jamak tidak berakal, ya. Maka khobarnya muannas mufrad. Saya perhatikan Ikhwan, jadi di sini asal dari mubtada khobar itu harus bersesuaian dari segi jenis dan jumlahnya. Kecuali bila mubtadanya adalah jamak tidak berakal. Maka khobarnya muannas mufrad. Khobarnya muannas mufrad. Contoh misalnya. Contoh. Al-jibalu aliyatun. Gunung-gunung itu tinggi, ya. Gunung-gunung itu tinggi. Nah, baik. Pak Subhan, mana mubtada di sini? Al-jibalu aliyatun. Al-jibalu, Ustaz. Al-jibalu. Nah, dia mubtada.
I'rabnya Marfu. marfu, tanda rafa'nya Dhammah. kenapa dengan dhammah? Isim mufrad. Isim mufrad atau jamak? Jamak Ustaz. Nah, jamak. Ya. Jamak. Baik. Jamak apa? Jamak taksir. Jamak taksir. Berakal atau tidak? Tidak berakal. Tidak berakal. Maka khobarnya muannas mufrad aliyatun. Ya. Aliyatun. Jadi ini diingat Ikhwan. Ya. Jadi ketika mubtada itu dalam bentuk jamak tidak berakal, maka khobarnya muannas mufrad. Al-jibalu aliyatun. Al-kutubu jadidatun, kita bilang. Kitab-kitab itu baru. Ya. Kitab-kitab baru. Al-kutubu jadidatun. Ya, jadidatun. Khabarnya muannas mufrad. Kenapa? Karena mubtada'nya jamak tidak berakal. Baik. Jelas ini, Ikhwan? Jelas. Jadi kalau kita simpulkan, mubtada itu adalah isim marfu ma'rifat jatuh di awal kalimat. Keempat hal ini harus terpenuhi. Kemudian penyempurna dari kalimat itu dinamakan dengan khobar. Antara khobar dan mubtada itu hukum asalnya harus bersesuaian dari segi jenis dan jumlahnya. Bila mubtada'nya mufrad, maka khobarnya mufrad. Bila mubtada'nya musanna, maka khobarnya musanna. Bila mubtada'nya jamak, maka khobarnya jamak. Bila mubtada'nya mudzakkar, khobarnya mudzakkar. Bila mubtada'nya muannas, khobarnya muannas. Ini harus bersesuaian dari segi jumlah dan jenis. Kecuali, ingat, kecuali bila mubtada'nya jamak tidak berakal, maka khobarnya dalam bentuk muannas mufrad. Dalam bentuk muannas mufrad. Baik. Sebelum kita lanjutkan ke macam-macam mubtada atau ke contohnya, tafadhol, ada yang ditanyakan? Pak Ustaz, Ya, silakan Pak Sugeng. untuk pengecualiannya hanya ini aja, Tat. Apa ada yang lain, Tat? Cukup yang itu aja. Baik. Jadi pengecualiannya adalah ketika mubtada'nya jamak tidak berakal, maka khobarnya dalam bentuk muannas mufrad. Ada lagi yang ditanyakan, Ikhwan? Itu pengecualiannya mirip kayak naat, Ustaz. Sama kayak naat. Jadi naat untuk jamak yang tidak berakal itu adalah muannas mufrad. Khobarnya juga dalam bentuk muannas mufrad. Baik, Ustaz. Baik. Baik. Silakan dibaca Pak Bayu. Contohnya sekalian ditampakkan di layar. Pak Bayu. Apaan? Iya, apaan? Oke. Agak butuh waktu tadi Ustadz Afwan, jadi misal misal Muhammadun qaimun. Kemudian misal al-muslimatun qaimatun. Misal al-muslimatu qaimatun. Misal Muhammadani qaimani.
Misal al-muslimatani qaimatani. Misal Muhammaduna qaimuna. Misal al-muslimatu qaimatu. Baik. Perhatikan contoh-contoh ini, Ikhwan, semuanya menunjukkan kalau mubtada khobar itu bersesuaian dari segi jenis dan jumlah. Muhammadun qaimun, Muhammadun mubtada, qaimun khobar. Ya, Muhammadun mudzakkar, qaimun mudzakkar, jenisnya mudzakkar. Muhammadun mufrad, qaimun mufrad. Al-muslimatu qaimatun, al-muslimatu muannas, qaimatun muannas. Al-muslimatu mufrad, qaimatun mufrad. Muhammadani qaimani, Muhammadani musanna, qaimani musanna. Muhammadani mudzakkar, qaimani mudzakkar. Muhammaduna qaimuna, Muhammaduna jama', qaimuna jama'. Muhammaduna mudzakkar, qaimuna juga mudzakkar. Al-muslimatani qaimatani. Al-muslimatu qaimatun. Al-muslimatani qaimatani, sama-sama musanna, sama-sama muannas. Al-muslimatu qaimatun, sama-sama jamak muannas salim, sama-sama muannas. Ini contoh untuk mubtada khobar yang bersesuaian dari segi jenis dan jumlah. Ya, kemudian contoh yang salah di situ, Muhammadun qaimatun. Muhammadun mubtada, qaimatun khobar, tapi itu contoh yang salah. Kenapa? Karena antara mubtada dan khobar tidak bersesuaian jenisnya, walaupun sama-sama mufrad. Hanya saja Muhammadun mudzakkar, qaimatun muannas. Muhammadani qaimun juga tidak sama jumlahnya, walaupun sama jenisnya. Muhammadani mudzakkar, qaimun mudzakkar, tapi Muhammadani musanna, qaimun mufrad. Tidak sama jumlahnya, maka salah. Ya, al-muslimatu qaimuna. Ya, sama-sama jamak, jumlahnya sama, jamak, tapi jenisnya berbeda. Nah, ini untuk contoh yang salah. Karena pada dasarnya penyusunan mubtada khobar harus sesuai dari segi jenis dan jumlah. Ya, jumlah atau bilangannya. Kecuali, kita bilang tadi, kecuali bila mubtada'nya jamak tidak berakal, maka khobarnya dalam bentuk muannas mufrad. Dalam bentuk muannas mufrad. Baik. Lanjut Bapak Yu. Mubtada dapat berupa 3 macam. Yang pertama adalah isim mu'rab, tadi contohnya sudah di atas. Yang kedua isim mabni. Nah, ini Ikhwan, bentar Bapak Yu. Jadi yang pertama macam-macam jenis mubtada ya. Pertama isim mu'rab. Nah, isim mu'rab inilah yang nampak tanda i'rabnya Ikhwan. Isim mu'rab inilah yang nampak tanda i'rabnya. Seperti Muhammadun. Ya, Muhammadun qaimun, Muhammadun mubtada, marfu, tanda rafa'nya apa? Dhammah. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Muhammadani qaimani, Muhammadani mubtada, marfu, tanda rafa'nya alif karena dia musanna. Muhammaduna qaimuna, Muhammaduna mubtada, marfu, tanda rafa'nya waw karena jamak muannas salim. Inilah yang dinamakan dengan mu'rab. Nah, jadi isim mu'rab itu adalah isim yang bisa berubah harokat akhirnya. Dun dan din, itu mu'rab. Nah, isim-isim semacam ini yang nampak harokat i'rabnya nanti. Jadi kalau antum ditanya, Muhammadun apa tanda i'rabnya? Dhammah. Kenapa dengan dhammah? Karena isim mufrad. Muhammadani, kenapa apa tanda rafa'nya? Alif. Kenapa dengan alif? Karena isim musanna. Nah, ini yang nampak harokat i'rabnya itu yang dinamakan dengan isim mu'rab. Nah, jenis yang kedua itu isim mabni. Isim mabni itu adalah isim-isim yang tidak bisa berubah harokatnya. Dia harokatnya paten gitu kan. Nggak bisa berubah sama sekali. Nah, nanti cara mengirabnya bagaimana? Contoh, misalnya yang pertama dhamir, nahnu muslimani. Kami adalah 2 orang muslim. Berarti nahnu di sini mubtada. Kenapa? Karena dia isim ma'rifat, dhamir itu ma'rifat enggak? Nah, ma'rifat jatuh di awal kalimat. Berarti nahnu mubtada. Kalau dia mubtada kan harus marfu. Berarti kita bilang nahnu mubtada fi mahalli rabbin. Ya.
Jadi i'rab untuk yang mabni itu Ikhwan, ya. Biar kita tulis, biar antum tahu perbedaannya. Ya. Misalnya Muhammadun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu, ya, az-zahiratu. Li'annahu ismul mufrad. Khobarnya pun begitu, sama. Khobarnya pun begitu sama, ya. Baik. Kemudian contoh lain misalnya kita katakan di sini haza, ya, kitabun. Maka di sini haza mubtada. Haza mubtadaun. Haza mubtadaun. Ya. Fi mahalli raf'in. Ya. Haza mubtadaun fi mahalli raf'in. Ya. Ya, atau kita bilang haza ismu isyarah, ya. Atau antum bisa ada cara yang kedua, lapas yang kedua. Di sini haza ismu isyaratin, bilang dia isim isyarah, ya, fi mahalli raf'in mubtada. Nah, seperti itu Ikhwan. Jadi untuk mengi'rab yang mabni itu adalah seperti ini. Jadi haza ismu isyaratin fi mahalli raf'in mubtada. Ya. Jadi sebut dulu isyarah, kemudian fi mahalli raf'innya baru sebutkan kedudukannya mubtada. Ya. Ya, mubtada. Contoh di sini nahnu muslimani. Ya, kita tulis nahnu muslimani. Baik, Pak Bayu, mana mubtada? Nahnu, Ustaz. Nahnu. Bagaimana cara ngi'rabnya? Berarti ismu domir fi mahali rafin. Nah, nahnu ismu domirin. Terus? Fi mahali rafin. Fi mahali rafin. Sebagai apa? Mubtadaun. Mubtadaun. Jadi nahnu ismu domir, ya. Kemudian baru jelaskan i'rabnya fi mahalli. Fi mahalli raf'in, baru jelaskan kedudukannya sebagai apa? Mubtada. Mubtadaun. Ya. Seperti itu. Jadi setiap yang mabni itu cara i'rabnya seperti ini, Ikhwan. Jelaskan dulu dia isim apa, kemudian jelaskan kedudukannya, baru jelaskan i'rabnya, baru jelaskan kedudukannya. Jadi nggak disebutkan apa tanda rofaknya, nggak disebutkan. Karena dia memang tidak kelihatan tanda i'rabnya. Ya, isim mabni itu tidak kelihatan tanda i'rabnya, sehingga lafaznya itu fi mahalli raf'in, dalam keadaan rofak, gitu aja. Kalau ditanya apa tanda rofaknya, maka tidak nampak di sini. Tidak disebutkan tanda rofaknya karena dia mabni. Yang disebutkan tanda rofaknya itu adalah yang mu'rab. Jadi yang disebutkan tanda rofaknya itu adalah yang mu'rab. Adapun yang mabni maka tidak disebutkan tanda rofaknya, tapi dijelaskan kalau dia dalam keadaan rofak. Dijelaskan kalau dia dalam keadaan rofak. Kenapa dalam keadaan rofak? Karena dia mubtada, atau karena dia khobar, atau karena dia fa'il misalnya. Seperti itu. Baik. Paham ini Pak Bayu ya?
Ini yang antum tanyakan tadi Pak Bayu. Ya, Ustaz. Jadi isim isyarah itu enggak ditanyakan apa tanda rofa'nya gitu kan. Kenapa? Karena dia mabni. Cukup dijelaskan kalau dia dalam keadaan rofa atau fi mahalli raf'in bahasa Arabnya. Dalam keadaan rofa. Nah, kenapa dia dalam keadaan rofa? Karena dia mubtada misalnya, atau karena dia khobar misalnya, atau karena dia fa'il misalnya, dan seterusnya. Jelas insyaallah ya? Jelas, Ustaz. Cuma Baik. kalau yang pertama itu dia tidak menyebutkan sebagai apa ya, maksudnya domir atau isyarah itu ya, Ustaz ya. Kalau i'rab yang pertama itu. Yang pertama mana? Yang hadza mubtada'u fi mahali rafin. Itu kan Ya, kalau nggak yang disebutkan. ya. Ya, nggak disebutkan. Cukup haza mubtadaun fi mahalli rafin. Ya. Itu boleh, saya itu lebih simpel sebenarnya. Ya, Haza Ustaz. mubtadaun fi mahalli rafin. Atau misalnya di sini nahnu muslimani, nahnu mubtadaun fi mahalli rafin. Muslimani khobar. Ya. Marfu'un wa alamat rafihi al-alif li'annahu ismul musanna. Baik, sekarang silakan dilanjut Pak Bayu. Contohnya dibaca hak nahnu. Iya, Ustaz. Nahnu muslimani. Nah, i'rab Pak Bayu. Nahnu ismu domir fi mahali rafin al mubtadaun. Nah, muslimani. Muslimani khobarun marfu'un wa alamatu rafihi al alifu li anahu musanna. Nah, li'annahu musanna. Baik, mumtaz. Baik, lanjut. Contoh selanjutnya. Hadza fadlu minallahi. Hadza fadlun minallahi. Nah. Baik, silakan Pak Wahyu di i'rab hadza fadlun minallahi. Hadza mubtada'un fi mahallin raf'in. Nah. Terus? Kabarnya mana? Minallah. Hadza mubtada'un. Ini adalah keutamaan dari Allah. Atau ini adalah keutamaan dari Allah. Mana kabarnya? Ini adalah keutamaan. Sekarang ini adalah keutamaan. Itu sempurna enggak? Belum, Ustaz. Sempurna. Ini adalah keutamaan. Sempurna. Minallah itu ingat, jar majrur itu hanya sebagai kata keterangan. Jadi fadlun khabar. Baik. Fadlun i'rab. Silakan Pak Wahyu, fadlun di i'rab. Fadlun Nah, Ustaz. Afwan, sinyalnya telat, Ustaz. Baik. Fadlun khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun li'annahu ismul mufrad. Nah, li'annahu ismul mufrad. Baik. Min ini harfu jar, ya. Min ini harfu jar, ihwan. Min harfu jar. Mabniun ala sukun la mahalla laha min al-i'rab. Itu nanti antum bilang, ya. Minallahi, Allahi majrurun wa alamatu jarrihi majrurun bi min wa alamatu jarrihi kasrah li'annahu ismul mufrad. Baik. Kemudian selanjutnya dibaca Pak Bayu. Alladzi fil baiti ustadun.
Nah, alladzi fil baiti ustazun. Baik. Silakan Pak Suhardi. Tentukan mana mubtada, mana khobarnya, kemudian di i'rab. Mana suara beliau ini? Halo Mas Hardi, Suhardi. Kita lanjut aja Pak Sikin, silakan Pak Sikin. Allazi fil baiti ustazun. Ya Pak Ustaz. Allazi mubtada Pak Ustaz. Allazi fil baiti ustazun. Ya, Allazi mubtada. Mubtada. Nah. Terus al-baiti. Kabarnya mana Pak Sikin? Al-baiti Pak Ustaz. Rumah. Al-baiti. Khobar itu marfu, nggak ada khobar majrur. Khobar. Iya. Ustazu Pak. Orang Maaf, yang Ustaz. di rumah. Ustazu Pak Ustaz. Ustazu. Ustazun. Orang Ustazun. yang di rumah adalah Ustaz. Ustaz. Ya. Berarti ustaz adalah Khobar Pak Ustaz. penyempurna atau khobar. Baik. Sekarang di i'rab Pak Sikin. Ya, di i'rab Pak Sikin. Allazi. Allazi mubtada isim isyarah Ustaz. Ya Ustaz. Isim mausul. Isim mausul ya. Ya kata tunjuk Ustaz. Isim mausul Pak Sikin. Ya. Ya isim mausul Pak Ustaz. Ya isim mausul. Kata sambung. Kata sambung ya. Allazi yang. Ya. Terus ustazul khobar marfu. Saja marfu. Allazi belum sempurna itu. Allazi ismu mausulun ya. Fi mahalli rafa. Rafi. Kayak ini Pak. Ya, kayak ini ya Pak Sikin ya. Nah, kayak ini. Atau kayak ini nih. Tinggal diganti aja. Berarti ismul mausul fi mahalli mubtada. Iya, ismu mausulun fi mahalli raf'in mubtada. Nah, raf'in mubtada. Ismu mausul fi mahalli raf'in mubtada. Nah, terus Ustaz khabarun marfu'un. Khabarun marfu'un. Terus belum tahu apa Ustaz. khabarun marfu'un. Khabarun marfu'un. Nih, ikutin yang ini nih. Iya. Coba lihat layar. Kasihkan. Nah, ikutin yang ini yang saya garis merahin ini. Marfu'un ma'ala mati Ustaz. Rofi us. Wa alamatu rafihi. Coba bahasa Indonesia aja, pasikin bahasa Indonesia. Khobar, marfu, tanda rofahnya gitu aja. Pakai bahasa Indonesia. Khobar karena marfu dalam keadaan rofa Ustaz. Iya, dia marfu, tanda rofahnya. Tanda rofahnya domah dan isim mufrad Ustaz. Ustaz. Ya, jadi ustazun khobar marfu dengan domah karena dia isim mufrad. Isim mufrad. Nah, isim mufrad ya mumtaz. Selanjutnya
Man. Man. Ya, silakan Pak Bayu. Man. Pak Bayu yang baca. Akuan basikin. Biar satu orang yang baca. Man. Ya, Ustaz. Mayarza'u yahdudun. Man yazra'. Man yazra'u yahsudun. Man yazra' yahsud. Oh iya. Sukun. Oh Ya, iya. kedua fi'il mudhari'nya sukun. Man yazra' yahsud. Siapa yang menanam, dia yang memanen, gitu. Ya, siapa yang menanam, dialah yang memanen. Nah, kalau ini nanti kita lebih jelasnya, man di sini sebagai mubtada, ya dalam bentuk isim syarat namanya. Isim syarat. Jadi man mubtada, man-nya adalah mubtada, yahsudnya adalah khobar dalam bentuk jumlah fi'liyah, ya jumlah fi'liyah. Nanti kita pelajari macam-macam khobar. Ini lagi mempelajari macam-macam mubtada. Jadi mubtada yang pertama itu bisa dari isim mu'rab, kedua bisa dari isim mabni. Nah, contoh-contoh isim mabni itu adalah isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim syarat. Ini contoh-contoh isim mabni yang bisa jadi mubtada. Man di sini adalah mubtada. Ya, berarti kita bilang ismu syartin fi mahalli raf'in mubtada. Man ismu syartin fi mahalli raf'in mubtada. Yahsud khabarun fi mahalli raf'in. Ya. Atau yahsud jumlatun fi'liyatun, ya, fi mahalli raf'in khabarun, itu jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in khabar, itu yahsud. Yazra itu nanti fi'il syaratnya namanya. Fi'il syarat nanti dijelaskan insyaallah lebih rinci untuk masalah isim syarat ini. Tapi yang jadi inti dalam pembahasan ini adalah adanya mubtada dari isim mabni. Nah, kalau mubtadanya berupa isim mabni, maka antum katakan fi mahalli raf'in. I'rabnya fi mahalli raf'in. Ingat ya, fi mahalli raf'in. Baik. Selanjutnya Pak Bayu. Sebelumnya di sini Iwan ada pertanyaan dari akhwat, ini ada pertanyaan. Misalnya masjid itu adalah rumahnya Allah, berarti al-masajidu buyutullahi. Begitu Ustaz. Ya, baik Iwan. Al-masajidu buyutullahi. Ya, di sini al-masajid jamak tidak berakal, ya. Jamak tidak berakal. Nah, maka buyutullah itu juga bisa dijadikan khobar. Nah, untuk yang jamak tidak berakal itu khobarnya ada dua macam. Lupa saya jelaskan tadi. Untuk jamak yang tidak berakal itu khobarnya ada dua macam. Bisa berupa muannas mufrad, berarti al-jibalu aliyatun. Bisa dengan jamak muannas, ya, al-jibal aliyatun, ya, al-jibal aliyatun, ya, atau al-kutubu jadidatun atau al-kutubu jududun, itu boleh. Al-kutubu jududun atau al-kutubu jadidatun. Begitupun antum bilang al-masajidu buyutullahi, itu boleh, ya, itu boleh buyut, ya, buyut. Dia harus menggunakan jamak juga supaya sesuai muannas nanti jatuhnya. Karena jamak taksir itu dihukumi muannas. Ya, jadi al-kutubu jadidatun atau al-kutubu jududun. Nah, al-masajidu buyutullahi, itu tepat. Nah, sahih. Saya lanjut Pak Bayu. Ada pertanyaan sedikit, Ustaz. Bisa bertanya sedikit, Ustaz? Ya. Ya, silakan Pak Subhan. Yang nahnu muslimani tadi, Ustaz. Kalau nahnu saya bilang domirun munfasil fi mahalli raf'in mubtada. Bisa begitu, Ustaz? Domirun munfasil. Boleh. Oh, Ustaz. Boleh. Antum katakan juga domirun raf'in munfasilin, lebih lengkap. Boleh. Oh, ya. Cuman untuk lebih sederhananya, antum cukup mengatakan dia adalah domir fi mahalli raf'in mubtada, itu lebih sederhana. Kalau mau lebih rinci, maka
nahnu, antum bilang dhamiru raf'in munfasilin fi mahalli raf'in mubtada'un. Nah itu kalau lebih rinci. Nah, syukran Ustaz. Jadi boleh aja Pak Subhan. Nah, Ustaz. Afwan. Baik. Lanjut Pak Bayu. Jenis yang ketiga. Ya Ustaz. Jenis yang ketiga masdar muawwal. Masdar takwilan atau tafsiran dari an fi'lul mudhari'. Misal antasumu khairul lakum. Ditakwil menjadi saumukum khairul lakum. Pada asalnya. Baik, ya. Jadi jenis mubtada yang ketiga, sebentar, jenis mubtada yang ketiga itu adalah, ingat, an, ya, an, ini annya sukun ya. An plus fi'il mudhari'. Ini rumus masdar muawwal, ikhwan. Ini rumusnya. Jadi an plus fi'il mudhari' itu rumus masdar muawwal. Berarti an plus fi'il mudhari' sama dengan masdar muawwal. Ini kok susah. Jadi an plus fi'il mudhari' itu sama dengan masdar muawwal. Ya, masdar muawwal namanya. Jadi kapanpun antum menemukan jumlah an ketemu fi'il mudhari', maka itu dinamakan dengan masdar muawwal. Contoh misalnya an tajtahida. An tajtahida. Nah, lihat di sini. Antajtahida. Antajtahida di sini sama dengan masdar muawwal. Kenapa? Karena dia ada an, kemudian ketemu fi'il mudhari'. Jadi kapanpun kita temukan ada an, ketemu fi'il mudhari', maka namanya masdar muawwal. Masdar muawwal. Ya. Masdar muawwal. Kemudian kenapa dinamakan dengan masdar muawwal? Karena mungkin ditakwil ke masdar aslinya. Mungkin ditakwil ke masdar aslinya. Bagaimana cara mentakwilnya? Lihat fi'il antajtahida. Apa masdar aslinya? Berarti ijtahada yajtahidu ijtihadan. Nah, masdarnya ijtihad. Ketemu masdarnya. Ijtihad. Ini masdarnya. Kemudian lihat domirnya antajtahida. Domirnya apa di situ? Anta. Nah, domir milik anta itu apa? Laka. Berarti kita ambil kapnya. Ijtihaduka. Nah, ini yang dinamakan dengan masdar takwilnya. Jadi, dinamakan dengan masdar muawwal karena mungkin ditakwil ke masdar ini. Ke masdar asli atau ke masdar sharih istilahnya. Ya. Baik. Jelas nggak Ikhwan tentang masdar muawwal ini? Sebelum kita lanjut. Bingung Ustaz. Bingung ya? Saya ulangi. Tolong diperhatikan. Masdar muawwal itu apa? Masdar muawwal itu adalah susunan an plus fi'il mudhari'. Ini diingat ya. Jadi masdar muawwal itu adalah susunan an plus fi'il mudhari'. Sampai sini paham? Paham Ustaz. Ya, jadi
Kapanpun kita nemukan ada susunan an plus fi'il mudhari namanya apa? Masdar muawwal. Masdar muawwal. Contoh misalnya. Tadi contohnya an tajtahida. An tajtahida. Ya, jadi an itu ingat, an itu selalu membuat fi'il mudhari mansub ya dengan fathah. Ya. Kalau dia atau dengan membuang nun nanti. Jadi fi'il mudhari itu mansub dengan dua hal. Pertama dengan fathah, kedua dengan membuang nun. Ya. Di sini an tajtahida dengan fathah. Berarti an plus tajtahida fi'il mudhari. Namanya apa ini? Masdar muawwal, Ustaz. Nah, masdar muawwal. Nah, masdar muawwal. Namanya masdar muawwal. Nah, kenapa dinamakan masdar muawwal? Karena bisa ditakwil ke masdar sharih atau masdar aslinya. Ya. Dinamakan masdar muawwal karena bisa ditakwil ke masdar asli, yaitu ijtihaduka. Ini masdar aslinya. Bagaimana caranya mentakwil? Caranya adalah temukan masdar asli dari tajtahida. Temukan masdar asli dari tajtahida. Berarti antum tasrif. Ijtahada yajtahidu ijtihadan. Berarti tajtahid itu masdarnya ijtihadan, gitu kan? Ijtihadan. Nah, ketemu masdarnya ijtihad. Ketemu masdarnya ijtihad. Nah, di sini. Lalu setelah menemukan masdar, lihat ya. Lihat kandungan domirnya. Anta jtahidanya domir mengandung domir apa di sini? Domir anta. Tahu, Ustaz. Nah, domir anta kan? Anta. Nah, anta itu domir miliknya apa? Laka. Anta laka gitu kan? Antuma lakuma gitu kan? Berarti domir miliknya adalah laka. Nah, ambil kapnya. Sambung dengan masdar aslinya. Ya. Sambung dengan masdar aslinya menjadi ijtihaduka gitu. Ini namanya masdar sharih. Ijtihaduka ini namanya masdar sharih. Sedangkan antajtahida ini namanya masdar muawwal. Antajtahida ini. Paham nggak sampai sini? Berarti harus tahu tasrifnya, Ustaz. Harus tahu. Kalau nggak tahu, berarti antum rujuk ke kamus untuk menentukan masdarnya. Ya, rujuk ke kamus untuk mengetahui mas. Di situ dikitabkan antasumu khairun lakum. Ya, perhatikan. Antasumu. Khairun lakum. Antasumu khairun lakum. Mana masdar muawwal di sini Pak Ujo? Antasumu, Ustaz. Antasumu ini masdar muawwal. Kenapa? Karena dia an ketemu Fi'il mudhari. Fi'il mudhari, maka dia jadi mubtada. Masdar muawwal itu bisa jadi mubtada. Khairun itu khobar nanti, ya. Khairun itu khobar. Berarti antasumu mubtada, khairun khobar. Karena bentuk ketiga dari mubtada itu bisa berupa masdar muawwal an plus fi'il mudhari, ya. Ya. Bagaimana cara mentakwilnya? Bagaimana cara mentakwilnya? Tentukan masdar dari tasumu. Apa masdarnya? Berarti soma yasumu sauman. Ketemu masdarnya saum. Masdarnya adalah sauman. Saum. Itu masdarnya. Kemudian domirnya apa di antasumu? Antum. 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 Kalian. Antasumu domirnya antum. Domir miliknya apa? Lakum gitu kan? Ya, berarti ambil kumnya. Saumukum menjadi khairun lakum. Jadi saumukum khairun lakum. Berarti saumukum mubtada,
khairun khobar. Jelas sampai sini? Jelas Ustaz, cuman nanti pas saat mentakwilnya itu yang bingung Ustaz. Tapi apa perlu ditakwil Ustaz? Enggak perlu sih, cuman kita jelaskan kenapa dinamakan masdar muawwal itu karena bisa ditakwil ke masdar asli. Itu alasannya dinamakan masdar muawwal. Pak Bujo. Oh, baik Ustaz. Jadi kenapa kita takwil untuk menegaskan penamaan masdar muawwal itu kenapa? Karena bisa ditakwil ke masdar aslinya. Contoh lain misalnya. Baik, Mas Heri, silakan tentukan mana mubtada, mana khobar. Nah, Ustaz. Antahdura fil fasli afdalu lakum. Mubtada Afdalu lakum atau lakum? Oh, lakum Ustaz, afwan. Mubtada'nya antahdura. Antahdura dalam bentuk apa? Dalam bentuk masdar muawwal. Nah, khobarnya mana? Khobarnya afdalu Ustaz. Afdalu, na'am. Baik, silakan ditakwil ke masdar sharih antahdura. Antahdura. Masdarnya hadara yahduru khuduran. Kemudian domirnya anta, maka laka. Anta atau antuma? Anta atau antuma? Apaan? Antuma Ustaz. Nah, antuma. Berarti? Maka lakuma. Diambil kumanya. Menjadi khudurukuma. Nah, khudurukuma. Fil fasli. Fil fasli afdalu lakuma. Nah, afdalu lakuma. Baik, mumtaz. Nah, itu seperti itu hewan ya. Cara menentukan masdar sharih ya. Jadi cara menentukan masdar sharih itu seperti itu. Tadi tentukan masdar aslinya, kemudian lihat kandungan domirnya, baru ambil domir miliknya. Ya, kalau laka berarti kanya diambil, kalau kuma lakuma berarti kumanya diambil, kalau lakum berarti kumnya diambil. Kemudian masdarnya huduru harus ropa dhammah. Hudurukuma, saumukum. Ya, saumukum, ijtihadukum, du. Nah, jadi harus ropa karena nanti kedudukannya sebagai mubtada ketika ditakwil ke masdar sharih. Baik. Sampai sini ada pertanyaan Iwan? Ya. Sebelum kita tutup, insya Allah kita lanjutkan nanti ke macam-macam khobar pada pertemuan selanjutnya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ya Pak Ustadz. Ya silakan Pak Sikin. Jadi untuk masdar itu yang tahduro itu berubah ditakwil menjadi hudurokuma Pak Ustadz ya? Ya, itu takwilannya. Ini takwilannya, hudurukuma. Ini masdar muawalnya
Antasumu itu masdar muawalnya. Hudurukuma antahdura itu masdar muawalnya. Hudurukuma itu masdar aslinya atau masdar takwilannya. Jadi hasil akhirnya yang mana Pak Ustaz? Yang pertama Pak Ustaz ya? Hasil akhir gimana maksudnya Pak Asikin? Maksud yang kita pakai yang mana Pak Ustaz? Yang kita takwil atau yang pertama Pak Ustaz? Mau pakai yang mana aja bisa. Mau pakai yang mana aja bisa. Mau pakai masdar muawwal bisa, mau pakai masdar asli bisa. Ya. Baik Ustaz. Syukran Pak Ustaz. Cuman di sini kita jelaskan kenapa masdar muawwal itu dinamakan dengan muawwal, karena dia bisa ditakwil ke masdar aslinya. Ke masdar aslinya. Ya, apa itu masdar muawwal? Masdar muawwal itu adalah an plus fi'il mudhari. Ya. Kenapa dinamakan masdar muawwal? Karena bisa ditakwil ke masdar aslinya. Paham sampai sini? Ya, paham Pak Ustaz. Maksud tanpa merubah makna Pak Ustaz ya? Tanpa merubah makna. Maknanya sama aja. Makna antara antahdura dengan hudurukuma itu sama. Ya. Artinya kalian berdua hadir atau kehadiran kalian berdua itu sama aja. Ya. Syukran Pak Ustaz. Yes. Pak Bayu, ada yang ditanyakan Pak Bayu? Ya Ustaz. Paling minta tolong itu Ustaz, apa namanya? I'rab yang tadi yang minallah sama yang ini Ustaz. Yang antasumu kalau di i'rab bisa apa enggak Ustaz? Kalau bisa ya nanti minta tolong dituliskan Ustaz. Tapi enggak harus sekarang sih kalau misalnya udah malam. Antasumu ini sama i'rabnya dengan yang sebelumnya Pak Bayu. Antasumu. Gini kan? Antasumu. Nah, berarti antum bilang di sini masdarun muawwalun. Masdar mana dal ini? Masdar muawwal. Fi mahalli raf'in. Sebagai apa? Mubtada. Jadi sama, persis dengan isim isyarah, persis dengan yang mabni Pak Bayu. Nggak ada bedanya. Antasumu masdar muawwal fi mahalli raf'in mubtada. Kalau jadi antara mabni dengan masdar muawwal itu lafaz i'rabnya sama, tinggal diganti. Kalau mabni kan berarti haza ismu isyaratin fi mahalli raf'in mubtada. Allazi ismu mausulun fi mahalli raf'in mubtada, gitu kan? Man yazra yahsud man ismu syartin fi mahalli raf'in mubtada. Antasumu khairun lakum antasumu masdar muawwal fi mahalli raf'in mubtada. Khairun khabar marfu'un wa alamat rafihi dhammatun zahirah fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Nah, untuk yang minallah minallahi ya. Maka min kita bilang min di sini. Min ini huruf apa? Pak Bayu? Ya, Ustaz. Berarti min harfu jar antum bilang. Jelaskan. Dia huruf apa? Min harfu jar. Kemudian dia mabni ya. Mabniyun. Dia mabni, setiap huruf itu mabni. Min harfu jar mabniyun. Apa harokat akhir dari min? Sukun. Sukun berarti mabniyun alas sukun. Mabniyun alas sukun. Ya. Mabniyun alas sukun la mahalla laha minal i'rab. La mahalla laha minal i'rab. Ya. Seperti ini. Min harfu jar mabniun ala sukun la mahalla laha minal i'rab. Min adalah huruf jar. Dia mabni di atas sukun, tidak memiliki kedudukan dalam
i'rab, tidak memiliki kedudukan i'rab gitu. Baru Allahi majrurun bimin. Ya. Allahi majrurun bimin. Majrurun atau Allahi majrurun gitu aja. Tanda jarnya apa? Kasroh. Tanda jarnya apa, Bayu? Hah? Kasroh. Kasroh berarti wala matu jarhi al kasroh. Kenapa dengan kasroh? Karena kemasukan huruf jar sebelumnya. 6. Karena kemasukan huruf jar. Jadi li'annahu ismul mufrad. Paham ini Pak Bayu insyaallah ya? Iya, Ustaz. Jadi untuk antasumu sama seperti i'rabnya mabni. Kemudian min, semua huruf itu kayak gitu ya, Ewan. Min berarti harfu jar atau misalnya hal. Coba antum i'rab ini Pak Bayu. Sebelum kita tutup terakhir, hal Muhammadun hadirun. Coba i'rab Pak Bayu. Halnya dulu. Hal min harfu jar mabni ala Masa harfu jar? Masa harfu jar? Hal masa harfu jar? Hal istifham ya Ustaz ya? Huruf bukan isim, huruf. Berarti hal harfu apa? Harfu istifham tadi. Harfu istifham mabni ala sukun di mahali laha minal i'rab bi. La mahala laha minal i'rab. Terus Muhammadun mubtadaun marfu'un wa alamatu rafi'i dhamatun dhahiratun ala akhirih. Hadirun khabarun marfu'un wa alamatu rafi'i dhamatun dhahiratun ala akhirih li annahu mufrad. Ismu seperti itu. Dan di sini hal Muhammadun hadirun jumlah apa namanya? Hal Muhammadun hadirun jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah. Baik, mumtaz. Jelas insyaallah ya? Ya, Ustaz. Baik, ada lagi yang ditanyakan, Ikhwan? Syukran, Ustaz. Tadi berarti harfu istifham itu ya istilahnya ya Ustaz ya? Ya, harfu istifham. Kalau dia isim maka punya kedudukan sebagai mubtada. Kalau huruf itu maka nggak punya kedudukan dalam i'rab. Makanya la mahalla laha minal i'rab. Nggak ada kedudukannya di dalam i'rab. Ya, syukran, Ustaz. Baik, insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas macam-macam khobar. Tapi sebelumnya, ya silakan antum bikin contoh ya mubtada dari isim mu'rab, mubtada dari isim mabni, dan mubtada dari isim masdar muawwal. Ya 3 contoh kemudian di i'rab. Ikhwan ya. PR-nya ya bikin mubtada khobar dari mubtada khobar yang mubtadanya isim mu'rab, mabni, dan masdar muawwal. Kemudian di i'rab.
Kemudian di i'rab. Ini. PR bikin mubtada khobar yang mubtadanya isim mu'rab, mabni dan masdar muawwal kemudian di i'rab. Ya, kemudian di i'rab. Baik. Satu kata, satu kalimat. Ya, cukup. Ustaz, apakah ada tips untuk mengaplikasikan materi ini agar kami terbiasa gitu, yaitu Ustaz, kadang kalau baca Al-Quran itu ya kayak tahu ini pasti ada mubtada sama khobar, tapi masih agak bingung gitu karena belum terbiasa, jadi bagaimana cara melatihnya? Baik. Jadi memang butuh latihan, butuh pembiasaan Ikhwan. Nah, antum kalau baca Al-Quran itu bisa dipraktekkan, itu benar, bisa dipraktekkan dalam meng'irab, menentukan. Yang paling penting itu adalah paham kaidahnya dulu tadi. Apa itu mubtada, apa itu khobar, kemudian baru antum praktekkan dia ketika membaca Al-Quran. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ini adalah isim ma'rifat jatuh di awal kalimat, maka dia mubtada. Seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Atau kalau enggak ketika antum baca durusul lugha al-arabiyyah, kemudian baca-baca yang teksnya Arab, itu praktekkan aja kaidahnya. Praktekkan. Belajar i'rab sendiri, belajar menentukan kedudukan kalimat sendiri dalam kedudukan kata dalam kalimat secara sendiri, ya. Ketika membaca buku-buku atau teks-teks Arab, itu antum praktekin kaidah-kaidah yang antum pernah pelajari. Baca, kemudian tentukan kedudukannya, baru i'rab. Baik, gimana Pak Subhan?